Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi sore ini. Kali ini ke teman-teman semua kita akan berbagi tips cara bagaimana mengatasi rambut rontok. Pastinya banyak sekali di antara kita semua yang mengalami masalah rambut rontok ya teman-teman. Nah, itu memang masalah yang sangat klasik, tapi kita juga bingung bagaimana cara mengatasinya. Oke, nggak perlu lama-lama ya, kita langsung bahas dulu satu persatu. Kita tahu ada beberapa bahan alami yang bisa kita pakai untuk mengatasi rambut rontok. Ya, betul sekali. Yang pertama, kita pasti sudah tidak asing dengan bahan yang satu ini. Dia adalah panjang berwarna hijau, tanaman yang bernama latin aloe vera. Ya, lidah buaya. Lidah buaya. Jadi, lidah buaya itu memang sudah terkenal sedari lama. Dia baik untuk menyuburkan rambut, baik untuk akar kepala maupun juga sampai ke helai per helai. Ya, jadi kakak caranya cukup mudah. Kakak tinggal ambil aloe vera dari tanaman ya, tinggal dipotong aja fresh gitu ya. Kemudian tinggal diambil dagingnya atau gelnya yang transparan itu ya kak ya. Diambil, kemudian disisakan kulitnya bisa dibuang, yang tajam itu hanya tinggal gelnya saja, yang lengket-lengket ya itu tinggal dioleskan secara merata ke kulit kepala sampai helai per helai rambut ya kakak. Karena kalau kita mengaplikasikannya sedari kulit kepala itu nanti akan merangsang pertumbuhan rambut. Sedangkan kalau kita mengaplikasikannya dari helai per helai rambut, dia akan menyebabkan rambut kita itu menjadi ada kilau alaminya. Seperti itu kakak ya. Itu tadi yang ke satu. Oke. Yang kedua, ada bahan alami lain yang gak kalah super dari aloe vera. Ya, dia adalah alpukat. Apa? Alpukat. Ya, benar sekali. Jadi, alpukat juga bisa dipakai sebagai masker alami untuk penyubur rambut. Caranya mudah, tinggal diambil daging buah alpukat, kemudian diremas-remas atau dihancurkan ya kakak, tinggal dihancurkan, kemudian dioleskan secara merata ke kulit kepala. Setelah itu diamkan beberapa saat. Tadi yang aloe vera juga didiamkan beberapa saat ya kakak, jadi biarkan dia meresap sempurna, estimasi sekitar 15-20 menit ya. Setelah itu bisa dibilas dengan air dingin ya, air dingin atau air biasa, bukan air es ya, bukan kakak ya, jadi air biasa. Disclaimer, tidak boleh memakai air hangat atau air panas, itu sebetulnya tidak disarankan. Air panas yang saya maksud di sini adalah air yang terlewat hangat ya, itu sebetulnya tidak baik untuk pertumbuhan rambut kita, karena itu juga dia menyebabkan kerontokan kakak, seperti itu ya. Itu bahan yang kedua. Sekarang bahan yang ketiga. Apa itu? Bahan yang ketiga adalah yogurt ya. Yogurt kita tahu berasal dari susu. Jadi dia mengandung vitamin D, kalsium dan kalium yang baik sekali untuk merangsang pertumbuhan rambut. Sebelah sini sayang. Nah, kemudian juga sama dengan bahan alami yang sebelumnya, ada alpukat, ada juga lidah buaya yang sama-sama hanya perlu dioleskan secara merata ke kulit kepala kita. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, kakak bisa ulangi pemakaian tersebut sebanyak 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu, maka kakak akan setidaknya mendapatkan bahan yang hasil yang lebih maksimal dibanding dengan 1 kali dalam 1 minggu, seperti itu ya. Kemudian ada bahan yang keempat. Bahan yang keempat apa itu? Dia adalah apa? Siapa yang tahu? Ya. Santan.
Betul, ini tidak terduga, tapi bumbu dapur berikut itu benar-benar superfood karena dia bisa merangsang ya kembali lagi, dia bisa merangsang lagi pertumbuhan rambut-rambut baru ya. Jadi santan yang kita kenal untuk memasak, untuk bahan makanan, tapi ternyata dia menyimpan rahasia yang luar biasa untuk mengatasi rambut rontok. Ya, benar sekali. Jadi santan tinggal kita dapatkan hasil perahannya, atau kakak juga bisa pakai santan santan bubuk. Ya, tinggal dicairkan, kemudian tinggal dioleskan secara merata ke rambut kita. Sama prinsipnya kakak ya, pemakaian yang rutin untuk bahan-bahan alami itu sangat lebih disarankan dibanding kakak hanya mengaplikasikannya tidak rutin ya, seperti itu, karena bahan alami itu memang membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama dibanding dengan bahan-bahan kimia, tapi dia tidak menyebabkan efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah kelebihan dari bahan alami. Betul sekali. Nah, tadi sudah saya bagi-bagikan ya beberapa bahan alami yang bisa jadi opsi kakak-kakak untuk mengatasi rambut rontok ya, supaya kita kan suka nggak pede, suka nggak seneng kalau misalkan rambut kita itu ternyata ada beberapa area yang blocking botak ya. Jadi itu kan aneh, terlihatnya aneh, kecuali kalau misalkan kita berhijab atau bagaimana. Tapi itu pun juga sebetulnya tanda dari rambut yang kurang sehat dan perlu dilakukan penanganan, seperti itu kakak ya. Jadi semoga tips yang kita bagikan itu bermanfaat untuk kakak semua. Terima kasih, dadah. Jangan lupa kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih, Dadah.